Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Senang rasanya Anda kembali meluangkan waktu bersama kami hari ini. Nah, tumpukan dokumen yang akan kita bedah kali ini benar-benar menarik perhatian. Dan sejujurnya cukup tebal. Iya, sangat tebal. Ini bukan bacaan ringan untuk akhir pekan. Tepat. Kita akan membedah sebuah buku setebal 505 halaman yang baru saja diterbitkan pada 1 September 2025 lalu. Judulnya adalah Jokowi's White Paper, Kajian Forensik, karya Rismon Hasiholan Sianipar. Tapi sebelum kita melompat lebih jauh ke dalam deretan kode dan piksel yang ada di buku ini, saya harus berhenti sejenak untuk menyampaikan satu hal yang sangat krusial kepada Anda. Konteks dasar sebelum kita mulai membedah datanya ya. Betul sekali. Karena materi sumber Kika hari ini berisi analisis tingkat tinggi mengenai dokumen milik tokoh politik besar, dalam hal ini ijazah dari Joko Widodo, saya ingin menegaskan satu hal dengan sangat jelas. Sesi penelusuran mendalam kita hari ini sama sekali tidak memihak kubu politik manapun. Benar, kita tegaskan itu di awal. Kami berdua di sini tidak bertujuan untuk mendukung, membenarkan, atau bahkan menolak klaim apapun yang dibuat di dalam buku tersebut. Misi kita murni untuk membedah bagaimana ilmu forensik digital digunakan untuk menganalisis dokumen analog. Persis seperti gagasan yang tertuang dalam materi sumber. Kita sedang mempelajari sains dan alatnya, bukan berpolitik. Menarik garis batas yang tegas di awal memang sangat penting. Kita bisa melihat diskusi hari ini sebagai sebuah studi kasus tentang metodologi. Memahami bagaimana perangkat lunak komputer modern menatap selembar kertas tua dari masa lalu. Oke, mari kita bedah ini. Buku ini pada dasarnya mengambil pendekatan yang cukup radikal. Alih-alih menggunakan kaca pembesar bergaya detektif klasik untuk melihat fisik sebuah dokumen lama, penulis menggunakan teknik forensik digital. Mulai dari analisis ruang warna hingga kode pemrograman Python ya? Iya, tujuannya untuk mencari anomali, indikasi manipulasi, atau rekonstruksi pada dokumen ijazah. Ini kayak melakukan autopsi pada selembar kertas, tapi sepenuhnya di alam digital. Yang menakjubkan di sini adalah pendekatan forensik berlapis macam ini sebenarnya bukan hal baru. Buku ini dengan sangat cerdas menempatkan dirinya dalam tradisi sejarah forensik dokumen. Di bagian bab 1, penulis menyoroti dua preseden historis yang menurut saya memberi landasan berpikir yang kuat. Pertama, skandal buku harian Hitler di tahun 80-an. Saya ingat kasus itu. Awalnya hampir seluruh dunia tertipu kan? Sejarawan bahkan sempat meyakini itu tulisan tangan asli Hitler. Benar. Semua orang mengira itu otentik secara visual. Tapi ketika para ahli forensik akhirnya masuk, mereka tidak sekedar melihat bentuk tulisan. Mereka menguji komposisi kimia tintanya. Dari situ, mereka menemukan senyawa pemutih kertas modern dan jenis tinta yang bahkan belum diciptakan di era Perang Dunia Kedua. Sains mengungkap apa yang luput dari pandangan mata telanjang manusia. Mata kita sangat mudah dimanipulasi. Tapi struktur kimia dan data molekul punya ceritanya sendiri. Lalu buku ini juga membahas kasus kedua, memo militer George W. Bush di tahun 2004, atau yang sering disebut Killian Documents. Dan kasus kedua ini sangat relevan dengan apa yang akan kita bedar lebih dalam nanti. Saat itu, menjelang pemilihan presiden di Amerika, muncul dokumen yang diklaim sebagai memo militer dari tahun 70-an. Secara sekilas, bentuknya sangat meyakinkan. Tampak seperti diketik menggunakan mesin tik tua. Tapi ternyata ada yang aneh dengan strukturnya kan? Iya, komunitas ahli forensik digital dan bahkan para blogger teknologi saat itu menyadari sebuah kejanggalan. Lebih spesifik lagi, pada spasinya. Dokumen itu menggunakan font Times New Roman dengan spasi proporsional. Nah, sebagai gambaran untuk Anda yang mendengarkan, mesin tik era 70-an itu menggunakan sistem monospasi. Artinya huruf I yang kurus dan huruf W yang lebar akan memakan ruang atau blok spasi yang persis sama lebarnya di atas kertas. Sebaliknya, spasi proporsional menyesuaikan jarak antar huruf agar terlihat rapi. Dan itu adalah ciri khas mutlak dari perangkat lunak pemroses kata modern, kayak Microsoft Word. Hanya dari jarak spasi antar huruf, dokumen itu runtuh kredibilitasnya dan terbukti palsu. Jadi, detail sekecil jarak antar huruf bisa menjatuhkan sebuah dokumen yang tampak sangat meyakinkan. Dan metode tipografi seperti inilah yang menjadi salah satu instrumen utama dalam analisis buku yang kita bahas hari ini. Mari kita masuk ke analisis visual pertamanya. Boleh. Di bab 3,
Halaman 33-73, penulis menyebutnya sebagai uji lintasan stempel. Coba Anda bayangkan ini. Anda memiliki sebuah foto cetak yang permukaannya mengilap. Lalu Anda menempelkan stempel basah dengan tinta merah tepat di atas dokumen, sehingga sebagian stempel itu mengenai wajah atau kemeja di foto tersebut. Logikanya, tinta basah itu akan menempel dan menutupi sebagian permukaan foto di bawahnya kan? Secara hukum fisika dasar, ya pasti begitu. Tinta basah akan menempel di atas permukaan apapun yang dihunusnya, menciptakan lapisan baru. Tepat. Tapi penulis tidak hanya mengandalkan pengamatan visual. Untuk mengujinya, ia merancang aplikasi antarmuka grafis atau GUI berbasis bahasa pemrograman Python. Di buku disebutkan, ia menggunakan pustaka bernama Tkinter dan OpenCV. Bagi pendengar kita yang mungkin bukan programmer, jujur saja, istilah ini terdengar agak mengintimidasi. Sederhananya begini. Tkinter itu ibarat tukang kayu yang membuat bingkai jendelanya. Ini adalah perangkat untuk membuat antarmuka visual, agar programnya bisa diklik dan dilihat di layar. Sedangkan OpenCV, nah ini adalah otak utamanya. Sistem yang mengajari komputer bagaimana cara melihat ya? Betul. Mengajari komputer menganalisis gambar layaknya mata manusia, tapi dalam bentuk angka dan piksel. Penjelasan yang sangat masuk akal. Jadi dengan otak OpenCV ini, penulis membedah dokumen tersebut ke dalam berbagai ruang warna. Salah satunya adalah RGB, red, green, blue. Disinilah anomali pertama muncul. Menurut buku ini, di kanal warna merah, intensitas warna pada area kertas dokumen sangat tinggi. Angkanya mencapai 200 hingga 240. Yang berarti warna merah dari stempel itu terekam sangat pekat di bagian kertas. Iya, pekat sekali. Tapi begitu lintasan stempel itu masuk ke area foto, nilai intensitas warna merahnya mendadak anjlok drastis ke angka 0 sampai 1. Secara digital, angka 0 berarti hitam pekat atau ketiadaan cahaya merah sama sekali di piksel tersebut. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, apa yang dilihat oleh algoritma Python ini adalah sebuah kemustahilan fisik. Mata manusia mungkin melihat ada bayangan merah samar di atas foto tersebut, tapi ketika komputer membedah data numerik pada pikselnya, warna merah itu sebenarnya tidak ada. 0. Tapi tunggu sebentar. Mari kita bersikap skeptis di sini. Bukankah saat kita memindai atau men-scan sebuah foto yang bagian jas atau rambutnya berwarna gelap, pemindai mungkin kesulitan membaca tinta merah di atas warna gelap tersebut? Apakah itu tidak bisa menjelaskan anjloknya angka merah ini? Itu pertanyaan kritis yang sangat bagus, dan penulis mengantisipasi keraguan itu dengan mengubah metode pengujiannya ke ruang warna CMYK, cyan, magenta, yellow, black. CMYK ini adalah standar universal untuk tinta percetakan fisik di dunia nyata. Jadi, kalau itu stempel asli, Warnanya harus terdeteksi di ruang CMYK, tidak peduli segelap apa latar belakangnya. Tapi penulis menemukan bahwa tidak ada sinyal pigmen merah atau magenta yang signifikan di area stempel yang menimpa foto tersebut. pigmen merahnya benar-benar hilang secara digital. Lalu apa kesimpulan penulis dari temuan ini? Berdasarkan ketidakkonsistenan distribusi pigmen tersebut, penulis berargumen bahwa stempel yang terlihat itu bukanlah stempel fisik yang ditekankan oleh tangan manusia. Jika stempel ditekan manual, selalu ada fluktuasi tekanan tinta. Kesimpulannya, penulis menduga bahwa pas foto tersebut disisipkan secara digital menggunakan perangkat lunak setelah stempel itu ada di dokumen utama. Wow, jadi ini bukan stempel basah yang menimpa foto, melainkan foto digital yang diselipkan menimpa stempel. Data piksel menceritakan urutan kronologis yang berbeda dari apa yang kita lihat. Lapis demi lapis data warna ini bertindak layaknya lapisan geologi gitu, menceritakan urutan kejadian. Menarik sekali. Nah, kelainan pada warna ini membawa kita ke bab 4, dan disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Penulis beralih ke metode yang disebut Error Level Analysis, atau ELA. Ia juga menggabungkannya dengan fitur bernama CLAHE. Sekali lagi istilah teknis. Bagaimana kita bisa memahami ini secara sederhana? Mari kita pecah satu persatu. Error Level Analysis atau ELA adalah alat ukur kompresi. Bayangkan, Anda sedang melipat sebuah petak kertas berukuran besar agar muat ke dalam laci.
Setiap kali Anda melipat, Anda menciptakan bekas lipatan permanen. Oke, saya bisa membayangkannya. Nah, dalam dunia digital, setiap kali Anda menyimpan gambar berekstensi JPEG, komputer akan melakukan kompresi, yang ibaratnya melipat data agar ukuran filenya mengecil. Jadi kompresi meninggalkan jejak digital ya, bekas lipatan tadi? Persis, jika sebuah dokumen adalah hasil dari scan fisik satu kali tarik, maka seluruh permukaan dokumen itu akan mengalami satu proses kompresi yang seragam. Bekas lipatannya merata di semua tempat, tapi ALA bertugas mencari area mana yang tingkat kompresinya berbeda. Lalu bagaimana dengan CLHE? CLHA, singkatnya, ini kayak kacamata night vision bagi algoritma tersebut. Ini pemerataan histogram adaptif yang menyeimbangkan kontras agar anomali yang sangat redup bisa terlihat menyala terang. Oke, ini sangat mencerahkan. Jadi saat penulis menggunakan kacamata Night Vision ALA ini pada dokumen yang diperiksa, latar belakang kertas kosongnya memang menunjukkan kompresi yang seragam, yang mana itu alami. Tapi anomali besar terjadi pada elemen-elemen informasi kunci. Teks yang bertuliskan ijazah atau Universitas Gajah Mada. Betul, teks itu, lambang universitas, pas foto, tanda tangan, dan bahkan cap materainya. Buku ini menemukan bahwa semua elemen ini memiliki tingkat error kompresi yang mendadak sangat padat dan tinggi dibandingkan kertas di sekitarnya. Dalam tampilan visual perangkat lunak penguji, elemen-elemen dengan error tinggi ini seringkali terlihat seperti memiliki tepi yang bersinar atau terlalu tajam. Kenapa ini terjadi? Karena jika Anda mengambil teks digital dari sumber lain atau mengambil logo dari gambar lain, lalu menyisipkannya ke dalam gambar dasar, Elemen yang baru disisipkan ini membawa sejarah kompresinya sendiri kan? tepat sekali. Mereka tampak kayak menempel dengan tepi yang tidak wajar, seolah-olah disisipkan secara terpisah menggunakan perangkat lunak digital, bukan hasil dari satu kali proses pemindaian dokumen fisik yang utuh. Ibarat menempelkan potongan kain dari baju yang berbeda ke sebuah selimut. Sangat bagus. Dan dari data ELA ini, penulis menyimpulkan dokumen tersebut dirakit di layar komputer. Membayangkan sebuah dokumen resmi dirakit seperti sebuah puzzle digital, ini benar-benar perspektif forensik yang tajam. Tapi penulis rupanya tidak berhenti pada analisis internal dokumen itu saja. Kalau elemen-elemen ini terkesan ditempel secara digital, bagaimana dengan respons tintanya? Disinilah buku ini membandingkan ijazah Jokowi dengan dokumen pembanding yang autentik. Iya, dokumen milik seseorang bernama Frono Jiwo dan lembar pengesahan Budi Darmito. Dan perbandingan itu esensial. Anda membutuhkan garis dasar atau baseline untuk mendefinisikan apa itu normal pada teknologi pencetakan masa lalu. Betul. Untuk mengukurnya, penulis menggunakan metode Local Binary Pattern atau LBP. Sederhananya, ini adalah cara komputer untuk menghitung seberapa banyak dua jenis tinta saling menabrak dan tumpang tindih. Pada ijazah otentik milik Frono Jiwo, saat mesin cetak menekan huruf A atau O tepat di atas gambar logo universitas, tinta hitam dari huruf tersebut meresap. Dan tumpang tindih hingga 40% dengan tinta logo di bawahnya kan? Karena sifat asli mesin cetak dan tinta ada interaksi fisik di sana. Iya, tinta basah bertemu kertas. Tapi pada dokumen yang dianalisis, buku ini mencatat bahwa tingkat tumpang tindih tintanya sangat rendah, bahkan menyentuh angka 0%. Disinilah analisis K-means clustering dari buku masuk dan memperjelas situasinya. Sekali lagi, namanya terdengar rumit, tapi konsepnya membumi. Bayangkan Anda sedang menyortir tumpukan besar pakaian kotor. Anda pasti memisahkan baju putih, pakaian berwarna terang, dan pakaian gelap ke dalam keranjang yang berbeda agar mudah dicuci. Memisahkan berdasarkan karakteristik yang mirip ya? Tepat. K-means clustering melakukan hal yang sama pada piksel. Ia memisahkan dan mengelompokkan piksel berdasarkan warnanya untuk melihat urutan pencetakan. Pada ijazah asli Frono Jiwo, pengelompokan piksel menunjukkan bahwa teks dicetak lebih dulu, lalu logo menimpa dan mengganggu warna huruf. Ada degradasi alami di sana. Lalu bagaimana dengan dokumen Jokowi yang diinvestigasi? Menurut temuan di buku, huruf-huruf pada dokumen tersebut terlihat sangat solid, padat, bersih, meskipun posisinya berada tepat di atas garis logo. Tidak ada degradasi, tidak ada pencampuran pigmen. Kesimpulan penulis, teks tersebut ditempatkan secara digital di atas logo tanpa adanya degradasi tinta alami. Mengambang begitu saja ya?
Wah, jika kita sudah berbicara tentang cara teks dicetak dan diletakkan, ini membawa diskusi kita ke bab 7 mengenai tipografi dan spasi. Ini langsung mengingatkan saya pada kasus Killian Documents yang Anda ceritakan di awal tadi. Kasus tentang spasi proporsional. Iya, penulis menganalisis spasi proporsional dan kerning menggunakan sistem pengenalan karakter optis atau OCR dan algoritma bernama SIFT. Nah, bisa Anda jelaskan sedikit untuk pendengar kita, apa sebenarnya peran algoritma SIFT ini? Tentu, SIFT ini singkatan dari Scale Invariant Feature Transform. Kedengarannya teknis, tapi bayangkan SIFT ini kayak seorang detektif sidik jari yang sangat teliti. Alih-alih melihat sebuah kata secara keseluruhan, detektif ini mencari titik-titik persimpangan unik pada lekukan sebuah huruf A atau lengkungan huruf G. Lalu, ia mencocokkan titik-titik koordinat spasial tersebut dengan dokumen lain. Dan hasil dari detektif SIFT ini rupanya mengejutkan. Buku ini menyebutkan fakta bahwa lembar pengesahan skripsi yang diinvestigasi menunjukkan variasi spasi proporsional khas font digital kayak Microsoft Word. Berbeda dengan dokumen Budi Darmito yang seragam alam sintik. Dan algoritma SIFT menemukan kemiripan presisi lekukan piksel demi piksel hingga mencapai 90,57% dengan dokumen pembanding digital lainnya. 90,57%. Dalam konteks mesin cetak kuno letterpress atau mesin tik manual yang digerakkan tenaga manusia, menurut buku ini, mendapatkan presisi di atas 90% berulang kali, itu mustahil. Penulis berargumen begitu. Selalu ada fluktuasi mekanis, aliran tinta yang tidak merata, kertas yang sedikit bergeser, tekanan jari yang berubah. Memiliki kemiripan presisi piksel demi piksel sebesar itu tanpa variasi tekanan tinta manual mengindikasikan penggunaan font digital. Jadi dari ketidakadaan warna merah pada stempel, pendaran elemen gambar pada ELA, tinta yang tidak tumpang tindih, hingga spasi tipografi yang terlalu sempurna, penulis menggunakan seluruh metode ini untuk menarik satu kesimpulan yang konsisten, bahwa ijazah tersebut adalah hasil kompilasi digital. Ya, itu kesimpulan utamanya. Penulis bahkan membagikan kode Python-nya agar publik bisa menguji sendiri. Dan di bukunya, ia meminta donasi untuk menginvestigasi kasus lain seperti Vina Cirebon atau KM50 menggunakan metode yang sama. Ini memunculkan satu pertanyaan penting dari saya. Menggunakan kode pemrograman sebagai alat untuk investigasi, itu ide yang kuat. Tapi sebagai analis, kita harus ingat bahwa pembuktian matematis atau visual ini pada akhirnya harus diuji dalam ranah hukum yang sebenarnya. Iya, karena temuan digital ini baru bersifat indikatif, kan? Betul sekali. Validasi digital itu alat yang hebat, tapi di pengadilan ini harus dihadapkan pada realitas fisik dan kesaksian historis. Semuanya harus diuji silang. Apa arti dari semua ini? Melalui buku kajian forensik ini, kita belajar bagaimana ilmu forensik digital tidak hanya dipakai untuk meretas komputer, tapi bisa digunakan untuk membedah dokumen kertas atau analog. Membedahnya piksel demi piksel, mencari jejak digital kayak spasi yang terlalu sempurna atau piksel yang tidak wajar. Dan pertanyaannya untuk Anda yang mendengarkan, kenapa Anda harus peduli dengan materi ini? Kita murni mempelajari alat dan sainsnya dari klaim buku ini, bukan memvalidasi motif politiknya. Dalam era informasi yang penuh dengan deepfake dan manipulasi digital saat ini, kemampuan untuk berpikir kritis itu krusial. Sangat krusial. Memahami cara kerja verifikasi data, seperti menganalisis metadata, kompresi, dan ruang warna, itu adalah keahlian bertahan hidup yang esensial. Anda jadi tidak mudah dikelabui oleh apa yang sekadar tampak di permukaan. Keahlian bertahan hidup, saya sepakat. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran mendalam untuk direnungkan. Mungkin nanti saat Anda sedang bersantai. Melihat betapa tajamnya teknologi seperti Python dan algoritma forensik dalam menguliti dokumen masa lalu, jika setiap dokumen, surat cinta, atau sertifikat lama milik kita dipindai dan dimasukkan ke dalam ruang warna digital hari ini, apakah sejarah tertulis kita benar-benar aman dari keraguan? Atau kita baru saja memasuki era di mana masa lalu bisa dipertanyakan ulang hanya bermodalkan piksel? Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.